Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. فنواصل كتاب فتح العزيز القوي بكشف شبهات المحتفلين بالمولد النبي. Terakhir kita masuk ke syubhat yang keberapa? 36. Nah, طيب kita masuk الشبهة السابعة والثلاثون, syubhat yang ke-37. قال المؤلف حفظه الله تعالى: زعمهم أن الاحتفال بالمولد إحياء لذكرى المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما أن أكثر أعمال الحج إنما هي إحياء لذكريات مشهودة ومواقف محمودة. Mereka mengklaim, yani orang-orang yang merayakan maulid, kata mereka bahwa merayakan maulid adalah bentuk menghidupkan kenangan serta ingatan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengklaim bahwa merayakan maulid adalah bentuk menghidupkan kenangan serta mengingat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kebanyakan amalan haji. Ini kata mereka, sebagaimana kebanyakan ritual yang dilakukan dalam ibadah haji, sesungguhnya itu menghidupkan ingatan pada kejadian-kejadian ketika haji, peristiwa-peristiwa. Contohnya seperti tawaf, sa'i, mabit, rami al-hajar atau rami bil hajar ila akhirih, dan peristiwa-peristiwa yang terpuji. Ini kata mereka. Al-jawab alaih, jawabannya sebagaimana disebutkan muallif, anna ma za'amuhu min anna al-ijtima'a fil maulid li ihya'i dhikra al-Mustafa alaihi salatu wassalam amrun mashru'un fil Islam huwa min at-taqawwuli 'ala Allah. Bahwa klaim yang mereka sebutkan, berkumpulnya manusia pada acara maulid untuk mengingat Nabi alaihi salatu wassalam, itu adalah perintah yang disyariatkan di dalam Islam, itu adalah bentuk berkata tentang Allah tanpa ilmu, dan berkata tentang Rasulullah tanpa ilmu juga, karena Allah tidak mensyariatkan berkumpulnya manusia untuk mengingat Rasulullah. Lihat, tidak di hari maulid, tidak juga di hari-hari yang lain, dan Rasulullah tidak mensyariatkan itu, tidak dengan ucapannya, tidak juga dengan perbuatannya alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang mengklaim sebagaimana yang dikatakan, yakni mengadakan acara maulid adalah bentuk mengingat Nabi, hendaknya mendatangkan dalil. Begitu juga kata penulis, bahwa apa yang mereka katakan dari amalan, kebanyakan amalan haji adalah mengingat kejadian-kejadian, mengingat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Kata beliau, faqad iftara 'ala asy-syari'ati wa tajarra'a 'alaiha
sungguh ini adalah dusta atas nama syariat Islam dan melampaui batas. Wa taqawwala 'ala ad-din bima lam yadulla 'alaihi dalilun la minal kitabi wala minas sunnah. Ini juga adalah bentuk berbicara di dalam syariat Islam tanpa dalil. Kenapa? Karena seluruh ibadah tidaklah itu semua ditegakkan kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diperhatikan. Seluruh ibadah yang Allah perintahkan, hatta salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hatta ketika kita diperintahkan bersalawat, itu bukan dalam rangka mengingat zatnya Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi ini adalah bentuk ibadah kepada Allah, mengingat Allah, karena salawat adalah zikir. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabinya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Naam. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis, innama ju'ila at-tawaf bil bait wa baina as-safa wal marwah wa ramy al-jimar li iqamati dzikrillah. Lihat, sesungguhnya dijadikan tawaf mengitari Ka'bah dan berjalan, yakni mengitari Safa dan Marwah dan melempar jumrah, tidaklah itu semua dilakukan kecuali untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa idza afattum min arafatin fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Lihat, ketika kalian selesai dari Arafat, perbanyaklah berzikir kepada Allah sebagaimana kalian membanggakan dan menyebutkan orang-orang tua kalian, nenek moyang kalian. Maka berzikir, seluruh ibadah adalah zikir kepada Allah, bukan zikir kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bukan mengingat Nabi alaihi salatu wasallam, bukan mengingat zatnya Nabi. Ini perlu difahami. Adapun bentuk yakni mengingatkan kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah dengan menjalankan sunnahnya, adalah dengan menjalankan sunnahnya. Begitu juga mempelajari sirahnya. Maka inilah bentuk aplikasi dari mengingat seseorang kepada Nabi, bukan dengan misalnya ibadah untuk mengingat Nabi, maulid untuk ingat Nabi. Maka ini diantara bentuk kebid'ahan. Dan sudah kita sebutkan di bantahan-bantahan sebelumnya bahwa mengingat Nabi bukan dengan cara perayaan sebagaimana yang mereka duga. Dan ini diantara bentuk tasyabbuh, sudah kita sebutkan di bantahan-bantahan sebelumnya. Bentuk tasyabbuh kepada Nasrani ketika mereka merayakan hari raya yang dianggap lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam alaihi salam. Nah, baik, asy-syubhah ats-tsamina wath-thalathun, syubhat yang ke-38. Yaquluna, mereka berkata, inna Nabiy alaihi salatu wassalam kana yulahid irtibat az-zaman bil hawadith ad-diniyah al-'uzma allati madat wa inqadat. فإذا جاء الزمان الذي وقعت فيه كان فرصة لتذكرها وتعظيم يومها لأجلها ولأنه ظرف لها. Ini kata mereka. Mereka mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu memperhatikan, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memperhatikan hubungan antara waktu dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan agama yang besar yang telah berlalu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memperhatikan ikatan antara waktu, hubungan atau ikatan antara waktu dengan kejadian-kejadian yang besar di dalam agama ini. Nah, ketika datang waktunya, maka ini adalah kesempatan untuk mengingatnya kembali dan mengagungkan hari itu. Nah,
yang diantara syubhat yang mereka sebutkan. Sudah kita sebutkan tentang apa? Tentang masalah hari Arafat, ya kan? Hari apa namanya? Ashura. Nah, bahwa ini sebenarnya bantahan kepada mereka tanpa mereka sadari. Subhanallah. Kok bisa pula mereka mengatakan ucapan demikian? Bukankah Nabi alaihi salatu wasalam Isra dan Mi'raj, yakni diangkat ke langit, Mi'raj, dan dibawa bersama Buraq dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit yang paling tinggi. Ini adalah peristiwa mulia, ya kan, di kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga Fathul Makkah. Naam, dan kejadian-kejadian banyak, hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah. Ada banyak, tapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah sekalipun mengingat-ingat kejadian itu dengan merayakannya. Nah, justru ini bantahan kepada mereka. Subhanallah. Makanya kata Syekhul Islam, setiap syubhat yang didengungkan ahlul bidah, maka enggak perlu kita jauh-jauh mencari jawabannya. Pada syubhat itu sendiri sudah ada jawabannya. Itu yang dikatakan qalb ad-dalil, membalikkan dalil. Ini menunjukkan benarnya dan kuatnya ahli sunnah, baik itu dalil secara naqli ataupun akli. Ini bantahan kepada mereka, kan gitu. Coba datangkan bahwa Nabi dan para sahabat adakah mengingat kejadian-kejadian dan merayakan kejadian yang telah lalu seperti Isra Mi'raj, dibukanya Fathul Makkah? Maka tidak pernah kita dapatkan. Begitu juga hari lahirnya Nabi alaihi wasallam, apakah pernah Nabi merayakannya? Tentu jawabannya tidak ada sama sekali. Konsekuensi ucapan mereka ketika mengatakan demikian ini ada beberapa, disebutkan penulis di sini, ada sekitar 3. Yang pertama, bahwa itu adalah sama saja mengatakan Allah tidak mengingatkan nabinya. Nah, sementara itu ada kesempatan yang mulia untuk mengingat kejadian yang telah terjadi. Ini kejadian mulia yang terjadi dalam agama. Konsekuensinya berarti Allah tidak mengingatkan nabinya. Konsekuensi kedua, bahwa nabi tidak menyampaikannya. Sekiranya pun Allah ingatkan nabinya, berarti nabi tidak menyampaikannya kepada umatnya. Subhanallah. Makanya kata Imam Malik apa? Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang melakukan kebid'ahan di dalam agama dan ia memandang itu kebaikan, sungguh dia mengklaim Nabi Muhammad mengkhianati risalahnya. Oh, ini bukan sebuah perkara yang sepele. Konsekuensinya tentunya, walaupun mereka enggak mungkin mengatakan Nabi Muhammad itu mengkhianati risalahnya, jelas mereka keluar dari Islam. Tapi lazim al-qaul, kan gitu, konsekuensi dari ucapan mereka. Kalau mereka beriltizam dengan konsekuensi ucapannya, maka mereka kafir. Mereka kafir kalau mereka mengatakan Nabi Muhammad mengkhianati risalahnya. Kemudian yang ketiga, anna sahabat ridwanullahi alaihim fatahumul amal bihadhil qa'idah, bahwa para sahabat itu tidak mengamalkan sesuatu yang disampaikan Nabi, kan gitu. Kalau sekiranya benar Allah menyampaikannya kepada nabinya, nabinya menyampaikannya kepada para sahabat, tapi tidak kita dapatkan para sahabat mengamalkannya, berarti para sahabat apa? Tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ada 3 pihak yang mereka cela, berarti Allah, Rasulullah, dan para sahabat. Lihat, 3 pihak mereka cela konsekuensi ucapan mereka, ya. Yani Allah, Rasulullah, dan para sahabat, ya kan? Baik salah satu dari ketiganya atau tiga-tiganya sekaligus. Baik. Asy-syubhat at-tasi'ah wa thalathun, kita lanjutkan karena kebanyakan dari syubhat pengulangan di syubhat-syubhat yang sebelumnya yang kita sebutkan, walaupun tidak secara langsung, kan gitu, tapi modelnya saja yang diubah sedikit.
tapi konsepnya sama. Syubhat yang ke-39, yaquluna innal ihtifala bil maulid an-nabawi amrun istahsanahu al-ulama'u wa jara bihi al-amal fi kulli saq'in min al-ard. Mereka berkata bahwa perayaan maulid an-nabi, perayaan maulid nabi adalah perkara yang dianggap baik para ulama, istihsan dalam istilahnya, nanti akan kita jelaskan. Adalah perkara yang dianggap baik para ulama, istahsana. Dan berjalan padanya amalan setiap orang di muka bumi, ini katanya. Kan kata mereka apa? Maulid ini perkara yang dianggap baik para ulama dan berjalan di setiap permukaan bumi. Maksudnya di setiap daerah ada yang merayakan maulid. Apakah mungkin mereka salah? Ini kan hujahnya orang awam kan? Betapa banyak kaum muslimin yang merayakan maulid. Mungkinkah mereka di atas kesesatan? Kalian wahai Wahabi cuma secuil, terus kalian mau mengingkari amalan-amalan kami. Ini kata mereka. Subhanallah. Yang menjadi patokan bagi mereka apa? Al-kathrah, adalah jumlah banyaknya. Bukankah manusia yang paling banyak di permukaan bumi adalah orang-orang kafir? Apakah mereka di atas kebenaran hanya karena dengan banyaknya? Nah, al-jawab atas syubhat ini, yang pertama kita katakan annal istihsana yanqasimu ila qismain. Ini baru kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Istihsan itu terbagi menjadi dua. Ada yang dikatakan istihsan sahih, istihsan yang benar apabila sesuai dengan dalil dan tidak menyelisihi nas dan al-ijma'. Kemudian yang kedua, istihsan mamnu' wa muharram. Ini sudah kita sebutkan kemarin. Istihsan mamnu', yakni terlarang, dan muharram. Makanya sudah kita sebutkan, para ulama memberikan definisi tentang masalah istihsan. Di antaranya huwa udulun, yakni keluarnya dari hukum kebanyakan, kan gitu, kepada hukum yang bersendiri dengan dalil. Contohnya baik as-salam. Apa makna baik as-salam? Abu Darda masih ingat baik as-salam? Ahsan, na'am. Memberikan uang di muka, kan gitu, kemudian memberikan bidha'ah, yakni barang, produk belakangan. Wadah? Mungkin kayak pre-order kan? Itu di antara baik as-salam. Nah, apakah ini di antara menjual sesuatu yang bukan kita miliki? Karena disebutkan dalam hadis, laisa lil insan, enggak boleh bagi seseorang untuk menjual sesuatu yang ia tidak miliki. Nah, wadah? Makanya di antara syurut dalam jual beli adalah milk, kan itu. Ini punya kita. Tapi ini dibolehkan, kenapa? Karena ada masyaqqah di dalamnya. Ada masyaqqah. Begitu juga baik al-istisna'. Apa makna baik al-istisna'? Tempah, menempah barang. Misalnya kita buat kursi, ya kan? Ada nggak barang itu, kursi itu udah tempah baju? Ada nggak bagi punya kita? Ada nggak? Nggak ada, kan gitu. Apakah ini menjual sesuatu yang tidak dimiliki? Jawabannya tidak.
Iya, maksudnya masuk ke dalam menjual sesuatu yang belum kita miliki, tapi apa, ini dibolehkan. Itu dia akad atau bay al-istisna, menempah barang, baju, kursi, atau yang semisal dengannya. Udah ada belum barangnya? Belum ada kan gitu, masih gambaran misalnya, prototipenya misalnya kayak gini, kita desain baju, nah buatkan aku kayak gini. Nah, udah ada belum punya dia? Belum ada. Kapan dibuatnya? Nanti, kan gitu. Maka ini dibolehkan. Ini yang dikatakan di antara bentuk al-istihsan yang sahih, yang sesuai dengan dalil, yang sesuai dengan maqasid syariah. Nah, ini contohnya pada perkara fikih. Kemudian ada juga dalam perkara ibadah. Makanya di sini yang menjadi nggak boleh itu dalam istihsan dalam perkara ibadah. Kok bisa kalian menganggap sesuatu itu baik dalam perkara ibadah? Rata-rata istihsan itu berjalan pada muamalah, karena mengangkat haraj, mengangkat kesusahan bagi manusia, bagi kaum muslimin. Sama seperti bai' al-araya. Nah, ini mengangkat apa? Kesulitan bagi kaum muslim. Bukan dalam perkara ibadah kalian menganggap itu istihsan. Jelas? Ini perlu diluruskan dan difahami. Makanya di antara para ulama itu ada yang sangat keras dalam menutup celah untuk jangan ada istihsan. Makanya kata Imam Malik, man istahsan faqad syarra. Barang siapa yang menganggap baik, maka sungguh dia telah menjadikan dirinya sebagai pelaku yang mensyariatkan. Sementara kita bukan hak kita untuk apa? Menentukan halal dan haram. Ini hukum Allah. Taib. Maka ucapan mereka ketika mengatakan maulid, acara maulid adalah bentuk istihsan para ulama. Pertama kita katakan, ulama siapa yang kalian maksud? Apakah ulama sufi? Apakah orang-orang Ubaidi? Iya kan? Siapa yang kalian maksud? Apakah para sahabat? Tidak. Para sahabat tidak pernah merayakan maulid. Apakah tabi'in? Tidak pernah. Apakah tabi'ut tabi'in? Tidak pernah juga. Apakah imam yang 4? Tidak pernah juga. Akan tetapi yang kalian ikuti adalah para ulama atau yang dianggap dengan orang-orang, maksudnya orang-orang yang dianggap ulama dari kalangan Fatimiyin. Sudah kita sebutkan sejarah maulid ini dari Bani Al-Ubaidiyah, Al-Ubaidiyun, setelah kurun ke-3 atau ke-4. Maka mereka lah yang pertama kali menghidupkan acara-acara maulid. Sudah kita bahas sejarah tentang maulid. Kenapa mereka hidupkan acara maulid ini? Siapa yang masih ingat? Nah, Bang Harun. Ahsan, tabarakallahu fiik. Karena takutnya mereka ingin apa? Diruntuhkan, didemo, dihancurkan kekuasaannya. Karena mereka merebut kekuasaan pada saat itu dengan cara meruntuhkan, memberontak. Nah, bagaimana caranya? Itulah dia, dengan apa? Istilahnya kampanye. Kan gitu. Kampanye itu kan itu, menarik hati apa? Para masyarakat. Kita sibukkan mereka dengan acara-acara yang makan-makan. Nah, ini mah yang paling efektif ini acara kayak gini untuk menarik hati manusia. Maka dengan itu mereka tidak akan didemo, karena ini dianggap apa? Makanya bukan hanya maulid Nabi yang mereka rayakan, ada maulid Ali, maulid Hasan, maulid Husain, maulid Fatimah, maulid Ja'far. Tuh, ada banyak acara Isra Mi'raj dihidupkan. Pokoknya gimana caranya supaya masyarakat tersibukkan dengan acara-acara ini supaya enggak apa? Enggak digulingkan mereka orang Fatimiyin. Dan mereka asal usulnya dari Yahudi, Majusi. Nah, maka inilah yang mereka ikuti. Adapun sebagaimana yang kalian katakan, misalnya banyaknya manusia, sebagaimana yang dikatakan, maksudnya banyaknya manusia merayakan berarti itu kebenaran. Berkata Syekh Al-Allamah Abdullah ibn Humaid, ini diantara ulama An-Najd,
Qala wa minal mustaghrab, kata beliau, di antara perkara yang mengherankan, al-qaul bi anna bid'atal maulid talaqqathu al-ummatul islamiyyah bil qabul. Ucapan yang mengatakan bahwa bid'atul maulid ini dilakukan umat Islam secara menyeluruh, artinya mereka menerimanya dengan lapang. Kata beliau, faka'annakum ja'altum fi'lan nasi dalilan 'alal jawaz. Wa hal hadha hujjah? Kata beliau, seolah-olah kalian menjadikan bahwa perbuatan manusia adalah dalil menunjukkan kebenaran. Apakah ini hujjah? Yani sebatas perbuatan manusia, banyaknya manusia melakukannya, berarti hujjah. Wa sunnah tarudduhu, sementara sunnah menolak itu. Wa hal ma yaf'aluhu al-awam awil munharifuna yuhtajju bihi 'ala syariah. Apakah yang dilakukan orang-orang awam dan orang-orang menyimpang dijadikan hujjah untuk membenarkan sebuah perbuatan dalam syariat? Hal ajma'al ulama al-Islam al-muhaqqiquna 'ala jawazi. Apakah kaum muslimin, yakni para ulamanya, itu sepakat akan bolehnya yakni merayakan acara Maulid? Ma'a anna al-ummata allati yusharu ilaiha qad ajma'at 'ala wad'il qanun badalan min asy-syari'ah, fa hal yakunu dalilan 'ala jawaz ibahatil khumur والزنا عند التراضي والبناء على القبور والصلاة عندها هل يكون فعلهم دليلا على جواز هذه الأشياء. Artinya kata beliau, bukankah kita lihat banyaknya manusia melakukan kemungkaran, kan gitu? Seperti misalnya ada peraturan yang membolehkan menjual apa? Menjual khamr. Misalnya, hanya sedikit negara yang benar-benar mengharamkan khamr di negerinya. Rata-rata mayoritas membolehkan. Nah, apakah ini dalil menunjukkan benarnya perbuatan itu? Boleh kita sebutkan kebanyakan manusia adalah orang kafir. Kebanyakan manusia orang kafir, maksudnya di muka bumi ini. Nah, taib, sebagaimana yang dikatakan Umar, salasun yahdimna ad-din, ada 3 perkara yang menghancurkan agama. Ada 3 perkara yang menghancurkan agama, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Zallatu alim, tergelincirnya seorang alim dalam berfatwa, dalam beragama. Wajidalu munafiqin bil Quran, dan bantahan orang munafik dengan Al-Quran. Al-Qurannya benar, kan gitu, akan tetapi karena orang munafik yang menggunakan ayat Al-Quran untuk kepentingannya, maka ini diantara bentuk yang menghancurkan agama. Wa a'immatun mudillun, tuh, dan para imam yang menyesatkan. Makanya subhanallah, senantiasa para ulama menyebutkan, kalau kita ingin berdebat, ada istilah yang dikatakan tajarrud lil haqq, yakni mencari ketulusan untuk sampai pada kebenaran. Ketika berdebat, jangan katakan qala fulan, qala fulan, qala fulan, tapi katakan qala Allah, qala Rasulullah, kan gitu. Ini dulu yang pertama. Qala Allah, qala Rasulullah, yakni dalil an-naqli. Adapun mengatakan si fulan, buktinya ada ulama yang membolehkan, ada yang ulama yang membolehkan, ada ulama yang membolehkan. Kalau itu dapat saja itu nanti. Dapat saja itu nanti apa? Ulama yang membolehkan, kan gitu. Tapi apakah semua ulama membolehkan? Maka ini pentingnya apa? Kejujuran dalam beragama. Nah, maksudnya apa? Ahlus sunnah, kata para ulama ini faedah, disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain. Ahlus sunnah itu maksum secara menyeluruh, akan tetapi secara individu bisa saja tergelincir. Makanya nggak boleh dijadikan individu itu sebagai apa? Hujjah dalam setiap perkara. Dan Allah Jalla wa'ala menjadikan nabinya sebagai satu-satunya orang yang maksum dalam menyampaikan agama.
Adapun selain Nabi, maka akan pasti ada kesalahannya. Maka ini penting kita pahami. Supaya apa? Supaya kita tidak ta'assub kepada setiap individu. Makanya agama ini Allah jaga, maksumnya agama ini itu pada jumlah kaum muslimin dari kalangan ahli sunnah, bukan setiap individunya gitu. Jadi Allah menjaga agama ini, terjaganya dan kesempurnaannya bukan pada satu person, tapi keseluruhan dari mereka. Adapun setiap individu dari ahli sunnah bisa saja salah, bisa saja tergelincir. Nah, makanya apa? Makanya tidak boleh menjadikan salah satu dari individu sebagai rujukan dalam seluruh perkara. Pasti akan ada salah satu dari ucapannya yang mungkin salah, baik itu karena ijtihad atau kesalahpahamannya atau belum sampainya hujjah kepadanya. Ada banyak perkara-perkara yang membuat seseorang tergelincir dalam berfatwa. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, mengangkat celaan terhadap para ulama yang tergelincir. Dan bagi kita nggak boleh mengikuti ketergelinciran para ulama. Bagi kita nggak boleh mengikuti kesalahan para ulama. Nah, kemudian beliau menyebutkan ucapan Asy-Syatibi, maknanya sama sebagaimana kita sebutkan tadi. Taib, manusia ini ada faedah juga. Ketika tergelincirnya seorang ulama itu ada tiga sifat. Ada tiga sifat manusia ketika menyikapi tergelincirnya seorang alim. Maksud tergelincir ini dia salah pada sebuah perkara dalam agama misalnya. Yang pertama al-ghulah, yani orang-orang yang ghulu, berlebihan, ekstrim. Wahum man la yarawna anna 'inda dhalika al-alim ay khata'in wala zallatin wala hafwatin wa in waqa'a fima waqa'a fihi min az-zalal wal khata' فهو لا يزال عندهم ذلك المعظم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويصوبونه لدرجة أن يجعلوا من زلاته وحفواته وأخطائه قربات. Subhanallah. Orang-orang ekstrim yang membenarkan segala sesuatu yang diucapkan seorang alim. Membenarkan segala sesuatu yang diucapkannya, walaupun itu misalnya memang salah, kan gitu, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, dan para ulama yang lain tidak mungkin membiarkannya mengucapkan sesuatu yang salah. Artinya pasti akan ada bantahannya. Ini memang sunnatullah. Allah buat nanti manusia-manusia lain, ulama-ulama yang lain mengingatkan kesalahan ulama yang lain. Nah, yang sifat ekstrem ini apa? Menganggap benar segala sesuatu yang diucapkan seorang ulama. Sampai ketika salah pun mereka anggap itu benar. Kemudian yang kedua al-jafah, kebalikannya gulu. Kalau yang pertama gulu, yang kedua al-jafah, yakni kurang dalam memuliakan, kan gitu. Wahum man yusqituna dhalika al-alim limujarrad tilka az-zallah aw al-hafwah aw al-khata' aw al-ijtihad fala yarawna lahu hasanatan itlaqa. Subhanallah. Orang-orang yang kebalikan dari gulu ini, apa namanya? Yakni sangat tidak mengagungkan. Bahkan mereka menganggap seorang alim apabila salah dalam berfatwa, keliru, mereka jatuhkan, udah nggak diterima lagi. Kemudian yang ketiga ahlu al-wasatiyah, orang-orang yang pertengahan. Wahum man waffaqahumullahu wa saddadahum, mereka lah orang-orang yang Allah berikan taufik dan Allah kuatkan. Fattaba'ul haqqa wal 'adl, dan mereka mengikuti kebenaran di mana saja kebenaran itu berada. Fa innahum yu'azzimuna man yastahiqqa at-ta'zim, mereka mengagungkan orang-orang yang berhak mendapatkan pengagungan. Min ahli al-ilmi wad du'ati was salihin, dari kalangan ahli ilmu, para dai dan orang-orang saleh, ma'i iqrarihim bi annahu in 'azama sya'nu dhalika al-'alim aw ad-da'iyah aw as-salih fa innahu bashar. Bersamaan dengan itu mereka mengikrarkan
bahwa seorang yang dianggap berilmu ini atau memang dai atau orang saleh bagaimanapun keadaannya, maka dia manusia biasa, mu'arradun lil khata'i waz zalali wal hafawat, yani sangat berpotensi untuk jatuh pada kesalahan dan ketergelinciran. Fatakunu lahul hasanat was sayyiat, maka dia memiliki kebaikan kan gitu dan keburukan. Fayumdah wa yuwali aw wa yuwala, yani dipuji dan berloyalitas kepadanya. Wa yuzam wa yu'ada, yani dicela pada satu sisi kan gitu, bihasabi ma fihi minal hasanati was sayyiat, sesuai dengan kebaikan dan keburukannya. Dan inilah apa? Ciri khas manusia. Mana bisa kita tuntut setiap orang itu sempurna? Dan kesalahan seseorang itu dilihat apabila berkaitan dengan manhaj, apabila berkaitan dengan akidah. Maka ini apa? Kesalahan manusia itu bertingkat-tingkat. Bisa jadi ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil, atau ada dosa-dosa antara dia dengan Allah. Nah, maka ini apa? Maka ini bertingkat-tingkat. Nah, ini menunjukkan bahwa benarnya dan sikap pertengahannya ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi para ulama yang tergelincir atau yang salah. Nah, taib, kemudian syubhat yang ke-40. Ini yang paling masyhur, yang paling cukup memiliki sisi pendalilan bagi orang-orang yang merayakan Maulid. Yaqulun, mereka berkata, Inna Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Sesungguhnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah di antara imam ahli sunnah wal jamaah. Wa ma'a dhalika faqad nassa ala jawazil ihtifali bil maulid. Syufu hadha. Bersamaan dengan itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah memberikan nas, yakni kejelasan dengan tulisan beliau bahwa beliau membolehkan merayakan acara Maulid. Allahu akbar. Liman fa'ala dzalika mujtahidan, bagi orang yang melakukan acara Maulid itu karena mujtahidan biqasdi mahabbatin Nabi alaihi salatu wassalam wa ta'zimih, yakni seorang yang mujtahid berusaha meraih kebenaran dengan niat mencintai Nabi alaihi salatu wassalam dan memuliakannya. Jelas. Ini yang pertama, liman fa'ala dzalika mujtahidan biqasdi mahabbatin Nabi alaihi salatu wassalam wa ta'zimih. Yani orang yang merayakan acara Maulid ini disebabkan kecintaannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam atau usahanya untuk meraih cinta Nabi sehingga dia merayakan acara Maulid Nabi. Wa inna sahibahu yuthabu ala fi'lihi, dan pelakunya itu diberikan pahala atas perbuatannya. Haitsu qala, di mana Syekhul Islam berkata, lihat beliau menyebutkan ucapan Ibn Taymiyah ini yang akan kita sebutkan ini di kitab Iqtida' Siratal Mustaqim. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ini ucapan mereka, maksudnya mereka berhujjah dengan ucapan Syekhul Islam untuk membenarkan acara Maulid. Lihat, wa kadzalika ma yuhdithuhu ba'dun nasi, begitu juga atas apa yang dilakukan, diada-adakan oleh sebagian orang, imma mudahatan lin nasara fi miladi Isa alaihi salam, imma dalam rangka menyerupai orang-orang Nasrani pada lahirnya Isa alaihi salam, wa imma mahabbatan lin nabi alaihi salatu wassalam wa ta'ziman lahu, atau baik itu dalam rangka mencintai Nabi alaihi salatu wassalam dan memuliakannya. Wallahu qad yuthibahum, unzur, wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabbati wal ijtihadi. Wallahu qad, kalimat qad ketika digandengkan dengan fi'il mudhari' qad yufidu taqlil wa qad yufidu at-takthir, yadullu ala al-qillati wal kathra ala hasab as-siyaq.
Tapi kalau qad kemudian setelahnya fi'il madhi la yadullu illa tahqiq, kan gitu. Misalnya qad ja'akum rasulun. Ja'akum fi'il madhi. Kemudian sebelumnya qad. Ini artinya sungguh telah datang. Tapi qad ya'ti al-matar, yani bisa jadi datang hujan, bisa jadi. Wallahu qad yusibuhum. Maksudnya di sini litaklil, bisa jadi Allah memberikan mereka pahala atas kecintaan mereka dan usaha mereka mencintai Nabi, tapi dengan cara merayakan maulid, walaupun maulid itu salah. Akan kita sebutkan. Intaha kalamuhu wa qala, kemudian berkata, fata'zimul maulid, ini masih ucapan Syekhul Islam, maka memuliakan acara maulid, wattikhadhuhu mausiman, dan menjadikannya sebagai musim, perayaan, qad yaf'aluhu ba'dun nas, bisa jadi dilakukan sebagian manusia, wa yakunu lahu fihi ajrun azim. Bisa jadi mereka mendapatkan pahala yang besar, li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah alaihi salatu wassalam kama qaddamtu lak, karena niat mereka, baiknya niat mereka dan mengagungkannya mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bisa jadi ini diberikan pahala. Annahu yuhsinu min ba'dhin nasi ma yustaqbah minal mu'min al-musaddad. Wadih, sebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata mereka, ini ucapan Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan maulid. Buktinya kata Ibnu Taimiyah, orang yang merayakan maulid bisa jadi apa? Diberikan pahala. Nah, akan kita jelaskan apa yang dimaksud Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dengarkan wahai orang-orang yang beristidlal dengan ucapan Syekhul Islam, yang tidak memahami ucapan para ulama dan mengambil ucapannya yang mutasyabih. Kalau ayat Al-Quran saja ada yang mutasyabih, dan itu bisa digunakan bagi ahlul bidah untuk membenarkan, untuk menjadikan kebid'ahan mereka seolah-olah kebenaran, makanya mutasyabih, syubhat. Allah sudah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Apalagi ucapan manusia, lebih bisa dipelintir lagi untuk membenarkan suatu kesalahan. Taib. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di ucapan di kitab beliau yang lain, kata Syekhul Islam, la 'alal bid'ah man ittakhadha maulidan nabi alaihi salatu wasallam idan. Tuh, bukan dengan mengerjakan acara maulid, yang dimana manusia menjadikan acara maulid ini sebagai id, tempat berkumpul, acara berkumpul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah manusia yang paling membantah kebid'ahan. Bagaimana mungkin Ibnu Taimiyah meng-ACC dan mengatakan bisa jadi seseorang diberikan pahala atas acara maulid? Yang dimaksud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan acara maulid seseorang, tapi niatnya mengagungkan Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa jadi niatnya yang mengagungkan Nabi, mencintai Nabi, ini diberikan pahala. Jelas? Ini yang diberikan pahala. Tapi walaupun dia salah dalam mengaplikasikannya, niatnya itu, kan gitu. Niatnya itu bisa jadi diberikan pahala. Bisa jadi kalau dia tidak mengetahuinya, kemudian dijelaskan dia menerima, nah niat dia yang mengagungkan Nabi ini bisa jadi diberikan pahala. Orang-orang yang mungkin bisa jadi belum sampai kepadanya hujjah, bisa jadi karena kebodohannya niatnya, tapi perbuatannya itu kesalahan, penyimpangan, maka wajib diingatkan. Jelas. Dan ketika beliau menyebutkan tadi, yani Syekhul Islam, innallaha qad yusibu man ihtafala bil maulid wa dzalika li husni qasdihi wa mahabbatihi wa ta'zimihi li Rasulillah. Bisa jadi Allah memberikan pahala bagi orang yang merayakan maulid. Disebabkan apa? Niatnya yang baik, kecintaannya dan pemuliaannya kepada Nabi alaihi wasallam. Wa hadha wadihun min qawlihi walakin la yalzam min dzalika annahu yujizu. Ini jelas, bukan berarti itu menunjukkan Syekhul Islam membolehkan acara maulid, tapi beliau sedang mengkabarkan bahwa bisa jadi ada orang yang karena niatnya yang baik dapat pahala gitu, tapi bukan berarti aku membolehkannya. Jelas. Karena itu tadi
Di kitab yang sama, di kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, beliau juga menyebutkan la 'alal bid'ah man ittakhadha maulidan nabi 'idan. Karena beliau apa? Menjelaskan tentang kebid'ahan. Tapi beliau menjelaskan tentang sebagian manusia yang bisa jadi niatnya baik, dapat pahala karena niatnya. Bisa jadi karena niatnya baik. Dan mereka enggak mengetahui kalau itu apa? Kesalahan misalnya. Naam. Adzan, fadhal. Baik. Kita bacakan insyaallah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara lengkap. Perhatikan teknik membantah ahlul bidah apabila mendatangkan sebuah ucapan seorang alim dari kalangan ahlu sunnah yang dianggap itu membenarkan syubhat mereka, hendaklah baca secara utuh. Ini kaidah. Jangan mau dilego-lego, ambil separuh, masukkan yang cocok. Kemudian konteksnya apa? Dihilangkan. Bahkan kadang-kadang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengutip ucapan orang-orang yang menyelisihinya. Maka ada sebagian orang mengatakan apa? Oh, ini berkata Syekhul Islam, padahal dia sedang menceritakan ucapan orang lain. Qala ba'duhum, misalnya At-Tabari berkata di tafsirnya, qala ba'duhum ay qala ba'du al-mutakallimin maksudnya. Kemudian dianggap ini ucapan At-Tabari, Ibnu Jarir. Maka ini penyimpangan, ketidakamanan ilmiahan dalam menukilkan. Maka ini dilakukan ahlul bidah. Maka ini pentingnya apa? Memahami rujukan kaum muslimin. Kita harus faham, kita harus kuat tentang rujukan kita. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita bisa dikecoh oleh ahlul bidah. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim li mukhalafati ashabi al-jahim. Walin Nabi alaihi salatu wassalam khutabun wa uhudun wa waqa'i fi ayamin mutaaddidah. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam itu memiliki khutbah, nasihat-nasihat, kejadian-kejadian pada hari-hari yang banyak. Mithlu yaumi Badrin wa Hunain wal Khandaq. Seperti hari ketika perang Badar, ketika perang Hunain dan Khandaq ila akhirih. Kemudian kata beliau Syekhul Islam, thumma lam yujib dzalika an yattakhidhu mithla tilka al-ayyam a'yada. Dan Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah mewajibkan atau tidak memberikan konsekuensi dari kejadian-kejadian yang besar itu untuk menjadikannya sebagai hari-hari Id, hari perayaan, hari peringatan. Wa inna ma yaf'alu mithla hadza atau mithlu hadza an-nasara. Sesungguhnya yang melakukan mengingat acara-acara, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa itu adalah orang-orang Nasrani. Alladzina yattakhiduna amsali ayyam hawadits Isa alaihi salam a'yadan, yang dimana menjadikan hari-hari yang terjadi pada Isa sebagai hari Id. Makanya hari pengangkatan Isa, hari orang Nasrani, disalibnya Isa, hari dikejarnya Isa, hari lahirnya Isa. Lihat, siapa yang melakukan ini? Kristen. Inilah yang diikuti sebagian kaum muslimin. Atau al-Yahud, atau orang-orang Yahudi. Wa innamal Idu syari'atun. Lihat kata beliau, sesungguhnya hari Id ini adalah syariat. Makanya kita tidak boleh merayakan acara Id kecuali apa yang ditentukan oleh syariat. Itulah hari Id al-Adha wa Id al-Fitr. Ma syara'ahu Allahu uttubi'. Dan apa yang Allah syariatkan itulah yang diikuti. Wa illa lam yuhdits fid din ma laisa minhu. Naam. Karena kalau dengan demikian kan itu enggak akan ada mungkin di dalam agama ini yang diada-adakan yang bukan bagiannya. Wa kadzalika ma yuhditsuhu ba'dun nas. Begitu juga apa yang dilakukan sebagian manusia dari mengada-adakan dalam perkara agama. Imma mudahatan lin nasara fi miladi Isa alaihi salam, baik itu dengan cara mengikuti orang-orang Nasrani ketika hari lahirnya Isa, wa imma mahabbatan lin nabi alaihi salatu wasallam wa ta'ziman lah, atau mengikuti atau dalam rangka mencintai Nabi
dan mengagungkannya. Wallahu qad yusibuhum. Di sini apanya? Mereka potong. Bisa jadi Allah memberikan mereka pahala ala hadhil mahabbati wal ijtihad, disebabkan kecintaan mereka kepada Nabi dan usaha mereka. La alal bid'ah, unzur, la alal bid'ah man ittakhadha maulidan Nabi alaihi salatu wassalam ida, bukan dengan bid'ah yang dijadikan maulid, yakni merayakan acara maulid sebagai hari perayaan dan peringatan. Ma ikhtilafin nasi fi maulidihi, yakni bersamaan dengan itu manusia berselisih tentang hari lahirnya Nabi. Udah kita sebutkan, para ulama sepakat hari lahirnya Nabi itu diperselisihkan. Fa inna hadza lam yaf'alhu salaf, karena acara maulid ini tidak pernah dilakukan salaf, ma'a qiyamil muqtada lahu, bersamaan dengan tegaknya konsekuensi pendorong untuk melakukan acara itu, tapi mereka tidak melakukan. Wa adam al-mani' minhu, dan tidak ada penghalang yang menghalangi para salaf untuk melakukannya. Walau kana hadza khairan mahdhan aw rajihan, sekiranya ini kebaikan murni atau dhanni, yakni dianggap kebaikan, lakana as-salaf radhiyallahu taala anhum ahaqqa bihi minna. Allahu akbar. Maka tentulah para salaf itu lebih berhak melakukan kebaikan yang dianggap rajih dan mahad. Fa innahum kanu ashadda mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'ziman lahu minna, karena para salaf itu adalah orang-orang yang melebihi cinta kita, artinya mereka lebih mencintai Nabi alaihi salatu wasallam daripada kita, dan lebih mengagungkan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa hum 'alal khairi ahras, dan mereka atas kebaikan itu lebih bersemangat. Wa innama kamalu mahabbatihi wa ta'zimihi fi mutaba'atihi wa ta'atihi, akan tetapi sempurnanya mencintai Nabi dan mengagungkan Nabi adalah pada mengikuti sunnahnya, mentaati perintahnya. Wattiba'u amrihi wa ihya'u sunnatihi batinan wa zahiran, dan mengamalkan sunnah dan menghidupkan sunnah Nabi secara zahir dan batin. Wa nashr ma bu'itha bihi, dan menyebarkan apa yang diutus dengannya, yakni ilmu Al-Quran wa sunnah. Wal jihadu ala dhalika bil qalbi wal yadi wal lisan, dan berjuang dengan apa yang diutus Nabi olehnya, yakni dengan Al-Quran dan sunnah, baik dengan hati, dengan tangan dan lisan. Fa inna hadhihi hiya tariqatus sabiqin al-awwalin, karena ini adalah metodenya orang-orang yang pertama kali baru masuk Islam, yakni minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan. Wa aktsaru haula, unzur di sini, kebanyakan mereka alladzina tajiduhum hurrasan ala amsali hadhihi al-bid'ah, engkau dapatkan kebanyakan dari mereka yang merayakan acara bid'ah, melakukan kebid'ahan, yang semangat pada kebid'ahan, ma'ama lahum min husnil qasdi, walaupun mungkin bisa jadi mereka memiliki niat baik, wal ijtihad alladhi yurja lahum bihima al-mathubah, dan usaha mereka, effort mereka yang mereka kerahkan yang mungkin bisa diharapkan mendapatkan pahala. Tajiduhum fatirina fi amri Rasul. Allahu akbar. Engkau dapatkan mereka lemah dalam mengerjakan perintah Rasul, dan ini sahih. Kalau acara maulid semangat, sementara bisa jadi mengerjakan yang wajib pun tinggal, tidak sholat wajib, tidak sholat rawatib, cukur jenggot, yang paling isbal. Tapi kalau masalah maulid semangat. Amma umiru bin nasyati fihi, yang seharusnya perintah Rasul ini udah jelas kan gitu, ini yang harusnya lebih semangat mengerjakannya. Wa innamahum bimanzilati man yuhalli al-mushafa wa la yaqra'u fihi. Kata, lihat, ini celaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap orang yang melakukan bid'ah. Kata beliau, mereka seolah-olah orang-orang yang menghiasi mushaf, dihiasi cantik-cantik tapi tidak dibaca. Au yaqra'u fihi wa la yattabi'uh, atau dibaca tapi enggak diamalkan. Wa bimanzilati man yuzakhrif al-masjid wa la yusalli fihi, atau seperti orang yang menghiasi masjid, bangun masjid besar-besar, mewah-mewah, hiasi tapi tidak ada yang sholat, bahkan yang membangun tidak sholat di situ, atau memang enggak sholat sama sekali. Au yusalli fihi qalilan, atau sholat tapi sedikit. Wa bimanzilati man yattakhidh al-masabih wal sajadat al-muzakhrafah, tuh, atau orang-orang yang menghiasi masjid dengan lampu-lampu
dengan sejadah-sejadah yang dihiasi, wa amthalu hadhihi az-zakharif adh-dhahira allati lam tushra', yang dimana perkara-perkara ini tidak disyariatkan, kan gitu. Bahkan ada larangan menghiasi masjid berlebihan. Apalagi apa patokannya? Perkara yang tidak dibutuhkan masjid maka jangan dibeli. Nah, hiasan, kaligrafi, maka ini diantara perkara yang dilarang oleh syariat. Wa yashabuha min ar-riya'i wal kibr wal ishtighal 'anil mashru' ma yufsidu hal sahibiha. Nah, fata'zimul maulid wa ittikhadhuhum mausiman, dan menjadikan acara atau mengagungkan perayaan maulid dan menjadikannya sebagai musim, yakni acara perhelatan. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, bisa jadi dilakukan sebagian manusia. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah alaihi salatu wassalam. Bisa jadi mungkin dia dapat pahala karena mengagungkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kama, yakni bukan karena merayakan acara maulid, tapi niatnya yang bisa jadi lihat, diberikan pahala karena niatnya yang mengagungkan Nabi, bukan karena kebid'ahannya. Kama qaddamtu laka annahu yuhsin min ba'dhin nasi ma yustaqbah minal mu'min al-musaddad. Tuh. Nah, intaha kalamuhu rahimahullah. Maka ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah untuk membenarkan acara maulid dan sekiranya ala fard thubutihi. Okelah kita katakan Syekhul Islam, okelah misalnya ini tanazzulan ma'al khasim, kita katakan Syekhul Islam merayakan acara maulid, maka kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak illa sahibul qabr. Seluruh ucapan manusia selain Nabi bisa diambil dan ditinggalkan kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Umar kita sebutkan, kan gitu. Ketika Umar mengatakan apa? Ni'mat al-bid'ah hadhi, sebaik-baik bid'ah ini. Maka yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah lughawiyah, bukan apa? Bid'ah syar'iyyah. Ketika Umar melihat banyaknya manusia mengerjakan salat tarawih berjamaah, dan ini sudah dilakukan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, sekiranya okelah misalnya Umar mengatakan itu bid'ah, maka ucapan Umar kita tinggalkan. Ini Umar ibn Khattab, apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kan gitu. Nah, tapi tentulah Umar ibn Khattab tidak mengatakan demikian. Yang dimaksud dengan bid'ah di situ adalah bid'ah lughawiyah. Begitu juga dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan membenarkan bid'ah. Sementara Syekhul Islam mencela bid'ah, mencela acara maulid di sini, mengatakan orang yang merayakannya seperti orang-orang Nasara. Bukan cukup lagi ini, seperti Nasara, mudawahatan lin Nasara. Apa enggak cukup ini? Ini celaan dan tamparan keras, kan itu. Disamakan dengan orang Nasrani. Nah, maka ini menunjukkan ketidakamaнаhan mereka dalam menukilkan ucapan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Nah, ada pertanyaan? Fi soal? InsyaAllah kita lanjutkan besok. Ada sebagian ucapan-ucapan para ulama berkaitan dengan materi yang kita sebutkan tentang ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena memang ini diantara syubhat yang mungkin bisa jadi menunjukkan seolah-olah membenarkan ucapan mereka, kan gitu. Akan kita sebutkan
ucapan-ucapan ulama dan taujihat para ulama tentang apa yang disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Padahal dari ucapan Ibn Taimiyah saja sebenarnya sudah cukup menjelaskan apa yang beliau maksud, dan itu tidak menunjukkan beliau membolehkan acara maulid. Bagaimana mungkin Ibn Taimiyah membolehkan acara maulid? Kata beliau, orang yang merayakan acara maulid sama kayak Nasara, sama kayak Nasrani, sama seperti apa? Orang yang menghiasi mushaf tapi nggak membacanya. Bahkan mereka lebih semangat di atas kebid'ahan dibandingkan perintah yang sudah jelas adanya. Ini kata Syekhul Islam, lihat, baca lagi. Wahum nasyat, kan itu kalau acara bid'ah semangat. Tapi kalau perintah yang sudah ada jelas disepakati para ulama akan disyariatkannya, mereka kita lihat fatirin, futur, lemah. Nah, tapi itulah memang bagaimana syaitan. Subhanallah, makanya apa kata para ulama salaf, syaitan itu lebih mencintai bid'ah dibandingkan maksiat. Kenapa? Bid'ah pelakunya nggak sadar-sadar, suka dipukulin dulu baru mungkin. Sementara maksiat orang taunya, orang kan gitu, cuma apa? Bisa jadi karena syahwatnya, ghalabatu syahwah. Tapi kalau bid'ah nasihatin macam mana pun, dipukulin pakai ayat dan hadis, nggak sadar-sadar, malah kita dikatakan Wahabi, dikatakan membenci Nabi. Maka ini menunjukkan apa? Penyimpangan dan kesesatan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.